GBKP Bumi Anggrek. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Shalom menjua-jua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam minggu Eksaudi ini kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Meskipun Dia telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Dia tetap mendengarkan kita selama kita tetap berseru kepadanya. Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Marilah kita berpengharapan dalam iman kepada Allah yang setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, kunyanyi haleluya.
Shalom. Mari kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudariku, mari kita akan mendengarkan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang kita ambil dari Invokasio Mazmur 17 ayat 1. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telingaku akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Mari setelah kita mendengarkan kebaikan Tuhan, kita bernyanyi, Kaulah Harapan. Mari kita bersatu di dalam doa, mendoakan karena keberadaan dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan mengantarkan kami pada hari yang suci dan juga sakral di hari Minggu ini. Tuhan, kami akan melakukan peribadahan, kami akan bernyanyi dan juga memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati seluruh keluarga kami, keberadaan kami, dan pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami tidak berjumpa dengan saudara-saudari kami secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Bapa, berikan kesehatan, iman yang teguh Tuhan, juga pengharapan. Demikian juga bangsa dan negara kami di masa-masa sekarang ini Tuhan Yesus, Engkau berkati supaya kami boleh melewati pergumulan yang cukup besar ini bersama ya Bapa, dan Engkau boleh kuatkan kami dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesehatan dan juga penyadaran kami supaya kami bisa menjaga kesehatan menghadapi virus atau pandemi yang sekarang terjadi di bangsa kami. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu.
Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Walau 1000 rebah. Saudara-saudariku, mari kita membaca bacaan yang pertama. Kita membaca secara antifonal. Kita yang perempuan ayat ganjil, nanti laki-laki ayat yang genap. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Saya ulangi, Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Yang ayat 7 nanti dimulai oleh kita kaum perempuan. Kita bacakan bersama-sama. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sampai di sini bacaan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan akan selalu melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan berkati Bapa, sehingga dari sabda-Mu kami boleh memakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh menambah iman percaya kami, dan kami boleh semakin baik di dalam semua perkataan perbuatan kami di dalam hari demi hari. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka kitab Injil Matius 20. Kitab Injil Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Kitab Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Saudara-saudariku yang terkasih, tema bagi kita pada minggu ini adalah berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Pada saat pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, di waktu dia hadir di dunia ini, tentu Yesus banyak melakukan hal-hal untuk orang-orang banyak. Banyak yang Yesus lakukan untuk penyembuhan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan orang-orang cacat, mengusir setan dan sebagainya. Tentu itu dilakukan Yesus adalah berdasarkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus tidak melihat apakah orang itu adalah orang Yahudi atau tidak. Tapi Tuhan melihat dan melakukan apa yang Dia lakukan adalah berdasarkan kasih-Nya. Karena memang Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga pada saat Yesus mengajar dan Yesus berjalan, banyak orang yang selalu mengikuti Dia. Karena pengaruh dan kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia menyembuhkan juga dengan kuasa. Sehingga berita itu sudah tersebar kemana-mana karena kemahakuasaan dan juga mukjizat yang Yesus lakukan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Tentu orang banyak di sini bukan hanya 10 atau sampai 100 orang, mungkin sampai ribuan orang. Ya, betapa ributnya, betapa tidak hanya suara tapi juga gerak kaki. Ya, orang berbincang-bincang akan banyak di situ. Didapat waktu berjalan itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi ada 2 orang buta ya. Di sini mari kita lihat ada ya perbedaan luar biasa. Tadi berbondong-bondong orang banyak, ini ada 2 orang buta. Duduk di pinggir jalan, mendengar. Karena mereka buta, tidak bisa melihat. Mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru. Karena kalau mereka hanya mengatakan Yesus, hanya berteriak, berseru ini dia harus berteriak ya. Berseru dia memanggil Yesus karena begitu banyak orang mengikuti Yesus. Tentu kalau hanya pelan bicara, Yesus nggak akan mendengar. Dia berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya. Dia hanya tahu bahwa Tuhan ini adalah anak Daud, keturunan Daud. Dia tidak mengatakan Tuhan Allah kami atau Tuhan Mesias kami, tidak. Tapi Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak ya, orang banyak yang berbondong-bondong. Apa yang mereka lakukan? Dia menegur mereka supaya mereka diam. Karena orang buta pada saat itu tidak ada artinya. Orang buta itu bukan
ya sebagai kutukan, dan orang buta itu tidak diperhitungkan dan tidak harus diperhatikan. Mungkin hanya diberikan uang recehan kalau memang orang mau ngasih, kalau enggak itu tidak berarti begitu. Sehingga orang banyak mengatakan diam. Ya. Namun mereka yang 2 orang tadi makin keras berseru. Artinya, ya iman percaya mereka, semakin mereka dihambat, semakin mereka merambat. Semakin mereka dilarang, tapi mereka semakin berseru memanggil Tuhan. Lalu Yesus berhenti. Ketika mereka berseru dengan suara keras, lebih keras dari yang pertama, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang dilakukan Yesus? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ingat ya, orang banyak menegur, menyuruh diam. Tapi yang 2 orang ini tidak mau diam. Dia terus berseru dan bersuara keras. Dan apa yang mereka dapat? Yesus berhenti. Yesus tidak memihak kepada orang banyak. Tapi Yesus melihat kebutuhan yang urgen, kebutuhan yang penting. Seruan 2 orang Tuhan dengarkan daripada ratusan atau ribuan orang yang berbicara mengatakan diam. Tapi Yesus mendengar. Dan ya, Yesus berhenti dari dia berjalan tadi dan memanggil mereka. Ternyata Yesus menganggap penting yang 2 orang. Mungkin orang banyak tidak menganggap dia penting. Jadi saudaraku, hari ini juga mungkin kita merasa diri kita ini gak penting. Diri kita ini gak berguna. Hidup kita ini begini-begini saja. Tapi ingatlah, Tuhan selalu menghargai dan merasa diri kita penting, berharga kita di matanya. Sehingga Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu apa katanya? Ini luar biasa. Kata-kata ini sering disebutkan oleh seorang hamba kepada tuannya. Kata-kata ini, "Apa yang kamu kuhendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya, mari kita bayangkan. Ya, seorang Tuhan Yesus kepada seorang buta yang tidak dihargai, Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kamu kehendaki, ku perbuat bagimu." Luar biasa. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia mengucapkan kata-kata yang menghamba. Ya. Seakan-akan orang buta adalah tuannya, Tuhan Yesus adalah hambanya. Apa yang ku perbuat? Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus. Nah, ini sekarang untuk menggerakkan hati Yesus, ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi bukan karena orang itu beriman, bukan karena orang itu punya status, bukan karena orang itu memang penuh kasih atau apa, tapi karena Tuhan memang punya belas kasihan. Ya. Tergerak hati Yesus dan dia dengan belas kasihan lalu menjamah mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat. Lalu mengikuti dia. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita jangan takut untuk berseru kepada Tuhan. Sekali kita tidak dijawab, 2 kali kita berseru dan lebih keras lagi. Butuh usaha supaya tergerak hati Tuhan untuk menolong kita di dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Di dalam doa kita, mungkin kita dengan hati tidak puas karena tidak dijawab. Dengan mulut kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya pergumulan kita segera dijawab, persoalan kita segera dijawab. Dan Tuhan mengatakan, dia berhenti dan memanggil kita, "Yang apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Tuhan akan mengatakan itu, dan ketika dia tergerak oleh hatinya. Jadi saudaraku, bagaimana supaya Tuhan bisa kita gerakkan hatinya? Mazmur 27 ayat 7. Kita pertama memohon kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa, kita tidak ada apa-apanya, tapi kita terus berseru meminta kepada Tuhan dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan. Bukan seperti orang banyak, ya, seperti orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Tapi ada beberapa orang di situ yang juga mengikut Yesus, tapi untuk supaya Yesus bisa ditanyai dan Tuhan Yesus bisa terjebak dengan pertanyaan. Ada juga yang ikut-ikut begitu saja. Ada juga yang ikut-ikut supaya mereka memperoleh mujizat dan sebagainya.
Tapi saat ini saudaraku, kita datang. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kata Mazmur tadi. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Artinya apa? Kita perlu kerendahan hati, perlu iman yang kuat kepada Tuhan. Perlu kita datang sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai penguasa. Kasihanilah aku Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan tergerak hatinya. Ayat 8, hatiku mengikuti firman. Berarti dari hati akan keluar melalui kata-kata dan pikiran kita, dari hati kita. Sehingga kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, tentu hidup kita juga akan diberkati. Firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kita mencari wajah Yesus. Tentu dengan mencari ada usaha. Ya, tidak hanya diam, tapi ada usaha, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang selalu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cari wajah Tuhan. Jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Jadi kita terus di dalam hidup kita menganggap bahwa Tuhan itu pertolongan kita. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, jadi tidak perlu kita takut akan dunia ini. Kalau Tuhan sudah memihak kepada kita, kita akan memperoleh berkatnya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dan seterusnya saudaraku, ayat 13 ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saat ini juga kita dimintakan untuk percaya. Walaupun sekarang belum kita lihat kebaikan Tuhan, tapi kita diminta untuk beriman, percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, ayat 14 ya, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi mungkin saat ini segala problema kita, pergumulan kita belum terjawab. Mari kita menantikan Tuhan dengan iman kita. Jangan ragu kepada Tuhan. Jangan bimbang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita nantikan Tuhan. Berserulah kita di dalam hidup kita. Berseru kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berhenti, memanggil, dan memberikan jawaban terhadap seruan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh berseru kepadamu Tuhan. Kami boleh meminta permohonan kami, juga pergumulan kami, agar Tuhan jawab. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa berseru dan boleh menggerakkan hatimu Tuhan, supaya semua pergumulan kami, problema kami, masalah kami, persoalan kami Tuhan, kami boleh tetap percaya kepadamu. Walaupun saat ini belum ada jalan keluar, tapi Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan akan teguhkan hati kami, menantikan Tuhan. Tuhan akan tetap memberikan kesehatan dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi hidup ini dengan bijaksana. Dan hikmat darimu kami tunggu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan zaman, saat ini kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Mari kita sebutkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengaku iman percaya kita kepadanya, saatnya kita akan memberi persembahan ucapan syukur. Sebagai firman Tuhan yang melandasi ucapan syukur kita, Mazmur 50 ayat 23. Begini firman Tuhan.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sembari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Bersatu di dalam doa persembahan dan syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan, hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, Engkau berkati semua persembahan kami Bapa, agar dengan persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja-Mu, berguna bagi pengembangan kerajaan Allah di dunia ini, dan juga berguna bagi khusus gereja GBKP Bumi Anggrek. Tuhan juga memberkati yang ada pada kami, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengelolanya dengan baik Bapa. Berkat-berkat Tuhan itu boleh kami terima, boleh kami rasakan sebagai anugerah yang datang dari Engkau. Sehingga kami boleh Bapa terus bersyukur di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang ada pada kami ini adalah dari Tuhan saja untuk kebaikan kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa untuk seluruh umat-Mu, baik itu lansia, Mamre, Muria, Permata, dan KKR, dimanapun berada Tuhan Yesus, Engkau berkati semua umat-Mu Bapa. Berikan kesehatan Tuhan, berikan iman, percaya, berikan juga sukacita Tuhan, sehingga walaupun masa-masa sekarang kami boleh tetap menjalani hidup kami dengan tetap berserah kepada Tuhan. Dan ketika kami punya persoalan, kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban terhadap persoalan kami itu. Dan kami akan selalu menanti-nantikan Tuhan. Dan kami akan selalu bersuka cita Bapa, walaupun mungkin keadaan kami tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi kami tahu Tuhan hadir di situ. Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami untuk kami terus menjalani hari-hari kami. Tuhan juga memberkati seluruh hamba-Mu, Pendeta Nora, demikian juga Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken yang masih aktif, dan juga Nora Naras dan semua keluarga Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, para hamba-Mu boleh dalam keadaan sehat. Dimanapun para hamba-Mu berada Tuhan, Engkau selalu sertai Bapa. Engkau selalu berikan kekuatan. Engkau selalu memberikan penyertaan Tuhan di dalam setiap segala kondisi. Kami boleh Bapa terus percaya kepada-Mu. Di dalam pelayanan kami dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap
pengurus kategorial Tuhan Kau juga berkati. Kau berikan juga kepada kami kebijaksanaan di dalam menjalani hidup ini. Demikian juga Kau berkati setiap usaha kami Bapa, pekerjaan kami. Tuhan berkati Bapa, supaya kami boleh mencukupkan kebutuhan kami di dalam hari lepas hari. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati anak-anaknya. Demikian juga hamba-Mu berdoa yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga jamah Bapa, Kau berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam keadaan datang tua Tuhan. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan Bapa. Tuhan terus sertai Tuhan sehingga sampai hari nanti dia boleh bersalin, boleh melahirkan dengan sehat Tuhan Yesus. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk semua para medis Bapa, dokter, perawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, beri mereka kesehatan Tuhan. Beri mereka juga kekuatan dan sukacita Bapa. Sehingga walaupun mungkin berat beban mereka, tapi Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Juga keluarganya Tuhan juga berkati semua. Juga bangsa dan negara kami, para pemimpin, Pak Presiden sampai kepada RT RW. Tuhan berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Sehingga mampu kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita akan menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari judul lagu Ku Tak Akan Menyerah atau Dalam Segala Perkara. Mari kita bersatu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami masih boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami, agar kami terus mampu Tuhan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang menguatkan iman percaya kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pendeta kami, hamba-Mu, pendeta Rosa. Bapa, Engkau kiranya terus memberkati kesehatannya, Engkau terus memberikan urapan yang baru Tuhan di dalam pelayanannya, agar dia juga terus semangat Bapa, agar dalam pelayanannya juga Tuhan makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang kembali kepada Tuhan. Engkau juga berkati sisi rumahnya Bapa, berkati naras kami, berkati anak-anak semua Tuhan, dan berkati seisi rumahnya Tuhan, agar semuanya ditambahkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ini doa sembah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin.